Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Masih kita belajar secara online melalui video pembelajaran ini. Simak baik-baik video pembelajaran ini agar anak-anak sekalian bisa memahami materinya dengan baik. Dan Pak Mus harapkan kalian masih tetap semangat dalam belajar secara online. Meskipun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi anggap saja dengan video ini sebagai pengganti tatap muka dan materi bisa Pak sampaikan melalui video ini, dan mudah-mudahan juga kalian bisa memahaminya dengan baik. Baik aja anak-anak sekalian, langsung kita masuk ke materi. Kali ini kita belajar di tema 2 subtema 3 ya. Tema 2 subtema 3 pembelajaran 2. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran pertama. Untuk pembelajaran ini, untuk pembelajaran sekarang yang pertama yaitu tentang PPKN ya, kewajiban rakyat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Karena dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa merdeka ya. Seperti kata ketahui, sebelum Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, perjuangan rakyat Indonesia itu melawan penjajah bersifat kedaerahan. Makanya dengan sangat mudah bisa dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi setelah tanggal 28 Oktober 1928 maka timbul kesadaran dari para pemuda-pemuda, baik dari Jawa, dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh Nusantara bergabung, bersatu. Terus kemudian alhamdulillah bisa bersatu. Nah, puncaknya kita berjuang pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai bisa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, maka kita perlu sekali untuk mempelajari makna atau cara menjaga persatuan dan kesatuan agar supaya kita tidak terjajah kembali oleh bangsa Belanda. Nah, ini contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari harus bersikap atau berperilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Apa saja? Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah atau di masyarakat. Jadi, dengan kerja bakti kita banyak keuntungan sekali ya. Banyak keuntungan sekali, banyak sekali keuntungan yang bisa kita peroleh dengan kerja bakti ini. Yaitu yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Kalau kerjakan secara bersama-sama, pekerjaan lebih ringan, kemudian lebih cepat selesai. Terus kemudian timbullah rasa persatuan dan persaudaraan antar masyarakat atau antar warga sekolah kalau dilakukan di sekolah ya. Jadi dengan melakukan kegiatan kerja bakti di sekolah atau masyarakat bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Terus kemudian contoh yang kedua adalah mengikuti upacara dengan hikmat. Mengapa mengikuti upacara dengan hikmat ini termasuk salah satu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan mengikuti upacara dengan hikmat, dengan serius ya, dengan tidak dengan tidak bercanda dengan temannya, dengan serius, diikuti secara baik. Nah, maka akan timbul makna dari upacara tersebut. Jadi kita bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan. Jadi kalau misalnya dahulu kita mengangkat senjata melawan penjajah, tapi dengan kita berupacara mengenang kembali perjuangan beliau-beliau yang sudah gugur, nah pahlawan-pahlawan yang sudah gugur itu, jadi dengan itu maka akan kita resapi semua makna dari pelaksanaan upacara bendera tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mendukung festival kebudayaan daerah. Mengapa mendukung festival kebudayaan daerah merupakan
perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, karena seperti kita ketahui bahwa budaya daerah itu lahir, atau budaya nasional itu lahir dari budaya-budaya daerah. Jadi dari budaya-budaya daerah dikumpulkan menjadilah budaya nasional. Jadi artinya kalau kita tidak menghargai atau tidak mendukung festival kebudayaan daerah, maka bisa-bisa anak cucu kita atau keturunan kita akan tidak tahu akan kebudayaan daerah kita sendiri. Nah, secara lambat laun maka bisa jadi kebudayaan daerah tersebut akan musnah atau hilang, ya. Nah, dengan hilangnya kebudayaan daerah itu, maka secara berangsur-angsur juga budaya nasional kita akan hilang juga, akan musnah dari muka bumi ini. Terus kemudian yang keempat yaitu mempelajari budaya dari daerah lain. Nah, mengapa kita harus mempelajari budaya daerah lain? Karena seperti kita ketahui bahwa kita tidak boleh bersifat kedaerahan seperti sebelum tanggal 28 Oktober tadi. Jadi kita harus satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Nah, jadi di sini artinya meskipun dari daerah lain, maka karena masih dalam wilayah negara Indonesia, maka tidak ada salahnya kalau kita mempelajari budaya daerah lain. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari budaya dari daerah lain, maka akan tahu keragaman dari budaya tersebut, sehingga kita juga bisa mewariskanlah budaya-budaya kita kepada orang lain. Nah, dari budaya-budaya yang kita ketahui bisa kita ajarkan kepada orang lain. Terus kemudian yang kelima yaitu ikut bergotong royong mengatasi bencana. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, karena kalau yang pertama tadi kerja bakti, kalau di sini bergotong royong mengatasi bencana. Seperti kita ketahui bahwa tanah air kita itu dikelilingi oleh banyak sekali gunung-gunung berapi, ya. Terus kemudian merupakan potongan dari lempeng-lempeng bumi juga yang diapit oleh dua samudra, dua benua. Nah, ini berpotensi sangat besar untuk terjadinya bencana. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali kita mendengar di berita di TV bahwa banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Contohnya ada gunung meletus, ya. Terus kemudian tsunami juga, banjir bandang. Terus kemudian ada juga angin taupan, ya, angin bahporok atau angin apa itu lah yang bisa menghancurkan pemukiman. Jadi dengan seperti itu maka kita bisa ikut bergotong royong mengatasi bencana tersebut, meskipun kita tidak bisa secara langsung terjun ke lapangan, tapi dengan kita bergotong royong memberikan bantuan baik berupa uang atau berupa barang, bahan makanan dan sebagainya, maka hal-hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi korban yang terdampak oleh bencana alam tadi. Itu. Jadi anak sekalian, di sini ada 5 contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya bukan hanya ini saja, ya. Sebetulnya bukan hanya 5 ini saja, banyak sekali contoh-contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tapi yang di sini Pak Mus ambil hanya 5 saja sebagai contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita menulis cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi contoh perilaku, sekarang kita mencoba untuk membuat paragraf untuk menyatakan atau menceritakan tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Pak Mus ada paragraf, ya, ada karangan. Judulnya Liburan ke Bunaken. Saat liburan kemarin, aku dan keluargaku berlibur ke Bunaken. Di sana kami menyewa mobil agar lebih mudah bepergian. Di perjalanan kami tertimpa musibah. Ban mobil yang kami kendarai mengalami kebocoran. Kami pun bingung karena tidak tahu di mana penambal ban terdekat. Untungnya kami melihat rumah warga di dekat tempat kami memarkir mobil. Ayah ke sana untuk menanyakan tempat penambal ban terdekat. Pemilik rumah tersebut bernama Bapak Poli.
Bapak Koli adalah warga asli Bunaken. Jadi Bapak Koli dan keluargaku berbeda suku. Bapak Koli dan keluarga juga menganut agama yang berbeda. Meski demikian, Bapak Koli tidak keberatan membantu kami. Bapak Koli tidak hanya menunjukkan tempat penambal ban terdekat, Bapak Koli bahkan menawarkan diri untuk memanggilkan penambal ban. Kami sekeluarga diminta menunggu saja di mobil. Tidak lama penambal ban datang dan segera menambal ban mobil kami. Dari kejadian ini, aku menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Meskipun berbeda suku dan agama, Bapak Koli tetap mau membantu kami. Saling membantu saat kesulitan merupakan salah satu perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan, masalah yang kita alami bisa diselesaikan dengan mudah. Untuk itu, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa Indonesia. Nah, ini ada karangan ini yang menceritakan tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun ini terlihat berbeda suku ya, berbeda daerah, bahkan berbeda agama, tapi si Bapak Koli tadi tidak keberatan untuk membantu orang yang terkena musibah, yaitu mencari tukang tambal ban. Kan sampai dipanggilkan orangnya, kemudian suruh nunggu aja di mobil, kan? Nah, terus kemudian ditambalkan. Jadi ini merupakan salah satu wujud dari atau bentuk dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan sekarang membuat catatan penampilan tari indang. Nah, sebelum ini mungkin anak-anakku sekalian punya pengalaman penting yang berkaitan dengan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak sekalian tuliskan dalam beberapa paragraf seperti contoh di sini. Nah, itu bisa dibuat sendiri ya, cerita tersebut yang isinya tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut sekarang ke materi SBDP, yaitu membuat catatan penampilan tari indang. Tapi ini berkaitan dengan bahasa Indonesia juga, ini kata membuat catatan penampilan, komentar-komentari. Nah, ini contohnya, ini ada kelompok Uni yang tampil menarikan tari indang. Nah, ini dikomentari. Untuk komentar yang pertama, kelompok Uni menampilkan tari indang dengan cukup kompak, namun masih ada anggota kelompok yang sering lupa gerakan. Akibatnya gerakannya sering tertinggal oleh anggota kelompok lain. Nah, ini adalah catatan penampilan kelompok tentang apresiasinya terhadap kelompok Uni ya. Kemudian komentar yang kedua, kelompok Uni menampilkan tari indang sesuai pola lantainya. Jadi yang ini adalah sebuah kritikan juga, ada kritikannya ya. Kritikannya yaitu ada anggota kelompok yang sering lupa gerakan. Kalau yang ini merupakan apresiasi yang bagus, yaitu tari indang yang ditampilkan oleh kelompok Uni sudah sesuai dengan pola lantainya. Sarannya bagaimana? Tentunya kita kasih saran, sebaiknya kelompok Uni lebih sering melakukan latihan agar semua anggota kelompok bisa menghafal seluruh gerakan. Nah, jadi karena tadi ada yang lupa, ini karena mungkin kurang seringnya latihan, maka mengakibatkan ada anggota kelompoknya yang lupa untuk menyajikan tari indang. Nah, terus kemudian kita lanjut dari tari indang, kita memperagakan pola lantai tari persembahan Melayu. Nah, mungkin anak sekalian yang berasal dari suku Melayu ya, atau yang berada di bumi Riau sini tidak asing lagi dengan tari persembahan Melayu, karena setiap kali ada acara resmi seperti contoh acara perkawinan, nikahan ya, kemudian acara formal, kedatangan para pejabat-pejabat tinggi negara, pejabat-pejabat pemerintahan, nah, biasanya kemudian acara-acara adat misalnya, biasanya sebelum dimulainya maka disuguhkanlah tarian persembahan Melayu ini sebagai ucapan selamat datang kepada tamu-tamu undangan. Nah, ini seperti apa gerakan pola lantainya? Mari kita ikuti. Di sini Pak Mus ada 3 video nanti yang bisa kita simak bareng-bareng ya.
Untuk gerakan yang pertama yaitu langkah gerakan berjalan jinjit ke depan dan membentuk segi 5. Tangan kiri direntangkan ke samping badan, telapak tangan kanan ditegakkan di depan dada. Pola lantainya membentuk segi 5. Nah, untuk lebih jelasnya, agar supaya lebih jelas lagi bagaimana pola lantainya, bagaimana gerakannya, coba kalian simak video berikut ini. Selamat mengikuti. Baik, setelah kalian simak video tadi untuk gerakan yang pertama yaitu membentuk pola lantai segi 5 tadi ya, sudah ditandai tadi, ada tanda-tandanya. Terus kemudian mudah-mudahan dengan menyimak video tadi kalian bisa menirukan gerakannya, termasuk pola lantai dari pola lantai yang membentuk segi 5 tadi. Berikutnya gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua, langkah gerakannya yaitu duduk timpuh membantu formasi huruf V. Badan sedikit dicondongkan ke belakang dan kedua tangan direntangkan ke samping. Kepala menoleh ke arah kanan. Pola lantainya membentuk huruf V. Nah, lebih jelasnya kita simak kembali video untuk gerakan yang kedua, yaitu gerakan pola lantai tari persembahan Melayu yang membentuk huruf V. Selamat mengikuti. Baik, setelah kalian simak tadi video gerakan pola lantai tari persembahan Melayu yang kedua, yaitu membentuk huruf V. Dengan kalian menyimak video tadi, mudah-mudahan lebih memahami gerakan kedua dari pola lantai tari persembahan Melayu. Nah, sekarang untuk gerakan yang ketiga ya, gerakan yang ketiga berdiri membentuk garis lurus sejajar. Kedua kaki mendak atau kedua lutut sedikit ditekuk. Kedua tangan ditangkupkan di depan dada. Kepala menunduk ke bawah ya, kepala menunduk ke bawah. Nah, pola lantainya yaitu garis lurus horizontal. Nah, harus silakan kalian simak baik-baik video yang ketiga ini, yaitu gerakan yang ketiga pola lantai tari persembahan Melayu garis lurus horizontal. Selamat mengikuti.
Baik, setelah kalian menyimak semua video tadi ya, untuk gerakan yang ketiga khususnya untuk pola lantai garis lurus horizontal, mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami materi ini dan lebih bisa mengikuti atau memperagakan pola lantai tari persembahan. Nah, untuk kesimpulannya, nah ini ya, untuk gerakannya ini kalau kita petakan seperti ini resumenya ya. Gerakan yang pertama pola lantainya berbentuk segitiga, jadi seperti ini nih, yang tanda merah hadap tempat sang penari tadi menghadap, jadi menghadap ke sini semua ya. Nah, ini pola lantainya segi 5. Kemudian untuk gerakan yang kedua dia polanya huruf V ya. Terus kemudian yang gerakan ketiga dia polanya garis lurus horizontal. Nah, mudah-mudahan dengan kalian menyimak tiga video tadi bisa lebih memahami, dan ini ada polanya juga seperti ini. Aku gambarkan denah untuk polanya seperti ini, untuk pola tariannya seperti ini, susunan dari penarinya. Baik, untuk selanjutnya kita belajar menceritakan pengalaman menampilkan tarian tradisional. Ini tentunya ada kalian punya yang pernah mengadakan atau menampilkan tarian tradisional, tentunya kalian juga pernah punya pengalaman. Bisa kalian tuliskan dalam beberapa paragraf untuk bercerita tentang pengalaman kalian dalam menampilkan tarian tradisional tersebut. Nah, di sini Pak Mus kasih ada satu contoh ya. Ya, ini si anak tadi bercerita kepada orang tuanya, "Ayah, aku dan teman-teman kemarin menampilkan tari indang di depan kelas. Sebelum tampil kami berlatih berulang-ulang agar gerakan kami kompak. Saat kami tampil, guru dan teman-teman lainnya memperhatikan. Teman-teman juga memberikan komentar dan saran yang dituliskan dalam catatan. Menurut teman-teman, kelompokku menampilkan tari indang dengan kompak. Hanya saja ada anggota kelompokku yang sempat lupa satu gerakan. Kami diberi saran agar lebih sering berlatih. Aku dan teman-teman senang bisa menari secara berkelompok. Dengan menari secara berkelompok, kami dapat melatih kerjasama dan kesabaran." Ini satu contoh untuk menceritakan pengalaman menampilkan tarian tradisional. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk materi tema 2 subtema 3 pembelajaran 2 ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahaminya. Kalian simak videonya dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terus kemudian seperti biasa ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di buku tema, tentunya masih di pembelajaran di tema 2 subtema 3 pembelajaran 2. Nah, setelah itu nanti diunggah di Classroom. Mudah-mudahan anak sekalian masih tetap sehat walafiat, masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini, dan mudah-mudahan juga penjelasan yang mau sampaikan dari awal sampai akhir bisa tercerna atau terikuti, atau mungkin bisa masuk ke dalam pikiran kalian, agar supaya nanti kalian mudah untuk mengerjakan tugasnya juga, dan ketika ulangan harian kalian juga bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pak Mus sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.